Sri ada? Hadir. Terus Alia Hadir. ada. Terus Gita Hadir. Taufik ada? Taufik Ada. Sakit. Ika Ain tadi. Sakit. Ain. Ain. Dia izin keluar kali sakit. Oh. Ain bilangin. Ares. Syahira ada? Hadir Pak. Hadir. Bulan Iya. satu lagi nggak di absen. Bulan. Bulan ya, Bulan. Ada? Apa? Ulan. Berarti yang nggak hadir ada banyak ya lumayan ya? Iya Pak. Kosong nih kadang kosong. Baiklah, kita langsung saja memulai pembelajaran. Ya, gini, kita sebelum mulai pembelajaran, kita untuk supaya refresh ya otak kita, Nggak mau. biar wah di Udah pembelajaran. bos Pak. Ini aja. Kalau saya bilang selamat pagi, nanti angkat tangan kanan, oke? Kalau selamat sore, Angkat. tangan. Kiri. Kalau selamat malam berarti kan? Dua-duanya. Oke. Selamat pagi. Oke, selamat. Pas sambil ngomong Bapak, atau cuma ngangkat? Angkat aja. Oke. Selamat pagi. Oke. Selamat sore. Oke. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Oke, tepuk tangan. Berarti kan masih fokus ya? Ya. Fokus. Oke, kita akan memulai pembelajaran. Sebelumnya bisa dilihat bacanya. Satu orang. Kita baca gimana itu? Mari berpikir dan sampaikan. Oke. Di sini saya akan menampilkan satu video. Nanti kalian simak ya. Lu gimana ini? Kalau bukan Dokumen kali Pak. enggak. Nah, Iya. Nah, nanti boleh kalian lihat ya. Oke Pak. Kelihatan tuh. Iya, apa dulu? Sabar Pak. Ada suaranya nggak? Tidak ada Pak. Ada suaranya Pak. Kedengeran Pak. Ada speaker ya, ada bawa speaker. Oh iya ya. Nah. Apa ya? Ini aja berarti. Kalian pernah mendengar kata humor? Nah. Pernah mendengar kata cerita lucu? Pernah. Nah, kalau seperti itu, menurut kalian buat apa sih fungsinya cerita lucu dan juga humor? Buat menghibur Pak. Boleh. Terus ada lagi? Oh, sini ya. Itu yang bulat Bapak, bulat Nah, buat apa humor tugasnya selain buat hiburan? Buat Gabut Pak. kabut. Iya ya, kalau misalkan malam scroll ya. Ya. Ada lagi? Hobi juga bisa Pak. Iya, buat merefreshkan otak ya. Iya. Nah. Nanti termasuk hiburan dong, sama aja. Sama, berarti humor dan hiburan itu sama. Tetapi mereka itu atau kisah itu tidak ada suatu pelajaran, cuma untuk doang buat kita ketawa dan untuk merefreshkan otak kan ya. Ada lagi, kalian pernah mendengar dengan anekdot gak? Pernah. Gimana? Cerita lucu. Oke, boleh. Ada lagi ya? Gak ada. Oke. Gak ada? Nih. Kita tuh Pak, ini lagi mikir. Boleh. Si Bapak ini kemana? Ada marah-marah terus. Oh, dia sudah Pak. Saya suruh dia ke depan aja Pak, jelasin anekdot. Ada? Enggak. Ada aja Pak, dia ada. Tadi lagi mikir, cuman nggak jadi aku berbelok. Ya, tuh. Harusnya nanti disampaikan kita tadi karena gangguan tentang ini. Jadi Bapak buat minggu depan nanti berikan contoh buat kalian ya secara lengkap dan atau mungkin kalian bisa cari sendiri nanti. Nih, anekdot itu pada intinya adalah
cerita lucu yang mana di dalamnya ada sebuah kritikan. Harusnya di video tadi harusnya kalian bisa paham kalau melihat ini tuh perbedaan antara teks anekdot dan juga humor. Kalau humor tadi benar yang dikatakan oleh kalian, di dalamnya cuma hanya sebatas lucu-lucuan untuk hiburan dan sebagainya. Tapi kalau di anekdot di sini biasanya menyampaikan kritikan baik itu kepada pemerintah, kepada politikus dan sebagainya. Kalau di podcast dari Komujer tahu itu enggak? Somasi, tahu? Enggak. Somasi yang di Komujer podcast. Enggak, aku suka politik. Gitu. Jadi pokoknya pada intinya kalau aku biasanya nonton politik biasanya. Jadi iya. Jadi biasanya di Somasi itu tahu artis ini enggak? Yang kecil, Kiki. Bisa Putri. Nah, biasanya kan suka roasting kan? Ya. Nah, itu termasuk daripada anekdot. Kenapa? Karena kan lucu kan biasanya kan roasting Itu bukan lucu. humor, Pak. Sama, jadi teks anekdot itu cerita lucu yang mana di dalamnya ada kritikan. Kiki kan bisa roasting kan? Iya. Nah, itu merupakan bagian daripada anekdot. Paham ya? Iya. Nah, di sini ada lebih jelasnya tuh. Boleh baca saja. Benar kan? Oke. Di sini ada lagi. Nah, ini ada struktur teks anekdot. Abstrak atau abstrak? Tahu. Gimana? Pembuka, boleh. Orientasi juga pembuka, Pak. Berbeda. Kalau orientasi itu merupakan pembuka, tapi penjabaran daripada abstraknya. Iya, kalau abstraknya sama kayak pembuka, cuma garis besar, betul, garis besar. Di dalam orientasi lebih dijelaskan. Nah, boleh. Kalau krisis tahu nggak? Bukan krisis moneter ya? Gak ada yang tahu? Enggak, Kalau reaksi? reaksi itu respon. Boleh, respon. Betul. Apa lagi? Kode. Itu reaksi apa? Kalian kan tuh pilih kan tuh, berapa sih? Koda, tahu koda? Tahu akhir. Atau kesimpulan yang utuh. Iya. Pinter-pinter ya? Iya, Pak. Semangat pagi. Iya. Pagi. Ini lebih jelasnya. Komunikasi. Abstrak itu apa? Boleh kalau misalkan mau tulis boleh, tapi bapak juga akan sebarkan nanti PPT-nya. Oh gitu, Pak. Ya udah gak usah ditulis, Pak. Ya, abstrak tuh benar bagian ini. Kalau paragraf yang mana biasanya digunakan untuk memberikan gambaran awal berbicara. Kalau orientasi bagian kedua dari teks anekdot, dan orientasi berbeda dengan abstrak memberikan gambaran awal, gitu kan? Sama tapi lebih kepada penjabaran. Sama tapi berbeda. Iya. Ini kalau krisis tuh. Setelah membaca mengetahui awal cerita dan teks anekdot, krisis akan menjadi bagian dari cerita. Reaksi. Paham ya? Ya. Oke. Di sini ada yang tahu nggak ciri-ciri daripada teks anekdot? Satu orang satu cari. Boleh. Nanti ditulis di sini ya. Tulis. Saya kasih waktu. Cari apa, Pak? Ciri-ciri dari teks anekdot. Boleh. Kita. Ditulis. Tulis aja. Tulis. Satu orang satu ya. Boleh. Bentar, dulu. Sudah kita aku. Tahu nggak? Ada berapa ciri-ciri teks anekdot? Ada 4. Ada 5. Betul. Bentar. 5. Aku dulu. Ya, Pak. Ya. Ya, nanti kasih permen. Semua. Ih, pokoknya sih. Oke. Berpikir. Pikir. Ih, Kalau enggak, gini aja, sebutkan aja satu orang satu. Boleh. Oke. Sok, Alia, gimana? Bentar, ciri-ciri yang kedua yaitu bersifat menyindir. Nah, siapa lagi? Aku Boleh. memiliki tujuan tertentu. Betul. Sarkas. Sarkas. Termasuk juga karena kritik ya, karena kritikan. Tapi ada yang lebih mau jelaskan secara semuanya juga. Gak apa-apa, Alia. Boleh. Sebutkan semuanya. Dari yang awal aja ya, Pak. Boleh. Jadi teks anekdot yang pertama itu ciri-cirinya bersifat humor atau lelucon. Ya. Terus yang kedua yaitu bersifat menggelitik, artinya teks anekdot akan membuat pembacanya
Ya, di sini Bapak akan bagi dua kelompok, ya, dua orang. Yang mana nanti ini merupakan tugas nanti buat minggu depan. Oke. Tugasnya adalah, bentar. Ini. Cari contoh teks anekdot. Nanti bacakan di depan. Sudah itu nanti kita bedah strukturnya. Dapat dipahami? Nanti buat minggu depan untuk membedah strukturnya masing-masing kelompok, nanti presentasi menggunakan mind mapping, tahu? Ada yang tahu nggak? Jadi nanti dibuat apa namanya? Kalian berarti tugasnya buat minggu depan membawa kertas karton. Nanti di dalam kertas kartonnya kalian gambar atau pakai peta, ya. Jadi nggak menggunakan kayak gini, tapi menggunakan media itu. Kita gambar, tuliskan apa, nanti presentasi itu ya, kok? Dapat dipahami? Paham, Bapak. Oke, ada lagi nggak ya? Oke, sudah. Berarti Dua orang ya, Pak. dua orang nanti disampaikan setelah saya mencari, boleh berbentuk video, boleh berbentuk teks. Boleh? Ya. Jadi silakan untuk dua kelompok ini. Dan juga yang belum masuk nanti sampaikan ya. Kalau misalkan hari ini ada tugas. Buat minggu depan sampaikan. Di kelas nanti kalian tugas di rumahnya cuma cari apa namanya? Contohnya di sini kalau misalkan kan tadi Bapak udah sebutkan ciri-ciri dan juga struktur tadi sudah dijelaskan. Jadi kan boleh baca lagi di rumah untuk memperjelas nanti ketika tugas dapat disampaikan dengan mudah. Dapat dipahami? Paham. Oke, karena pembelajaran ini telah selesai, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Favorit ya, buat ya.